Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita lanjutkan kajian tentang Bhinneka Tunggal Ika adalah bentuk takwaku. Kali ini kita akan membahas tentang Al-Maidah surat 5 ayat 44 sampai 48. Mari kita lihat ayatnya sebagai berikut. Ayat yang ke-44. Inna anzalnat taurata fiha hudaw wa nur yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu lilladzina hadu warrabbaniyuna wal ahbaru bimastuhfizu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada fala takhshawun nasa wakhshawni wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang aslamu atau menyerah diri kepada Allah oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Kita perhatikan di ayat 44 ini bahwa Allah telah menurunkan kitab Taurat sebagai petunjuk dan cahaya. Dan itu berlaku untuk orang-orang Yahudi. Jadi barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, dalam hal ini adalah Taurat, maka mereka itu termasuk orang-orang yang kafir. Jadi di ayat ini ditegaskan bahwa kafir itu bukan hanya menolak Quran, tapi juga menolak Taurat. Barang siapa yang menolak Taurat, maka mereka termasuk orang-orang yang kafir. Dan juga dikatakan di sini nabi-nabi yang aslamu, yang menyerahkan diri kepada Allah. Jadi sebenarnya semua nabi adalah dalam artian menyerahkan diri kepada Allah. Dengan bahasa Arabnya adalah berislam. Tapi bukan Islam yang seperti kita ketahui sebagai agama tersendiri, agama untuk kelompok tersendiri, agama Islam. Tapi dimaksudkan adalah mereka memenuhi tentang penyerahan diri kepada Allah. Penyerahan diri dalam bentuk mengikuti panduan petunjuk yang terdapat dalam kitab Taurat tersebut. Lagi ayat 45-nya ditegaskan, wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uzuna bil uzuni was sinna bis sinni wa khuruja qisas faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratullah wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya, dalam artian Taurat, bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka apapun ada kisosnya. Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Sekali lagi, barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, dalam hal ini Taurat, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Jadi, ternyata Taurat telah menjelaskan hukum kisos, sebagaimana Quran nanti
terdapat juga hukum qisas. Jadi searah dan sejalan. Dan ayat ini yang seperti di ayat sebelumnya tentang wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun di ayat sebelumnya. Yang di ayat ini 45-nya faulaika humul zalimun. Ini sering sekali disalahartikan bahwa dipersempit artinya, yang barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, dalam hal ini Quran saja, maka mereka dianggap orang kafir. Padahal jelas-jelas di ayat 44 sebelumnya dan 45 sekarang itu dimaksudkan tidak hanya Quran tapi juga Taurat. Lalu bagaimana dengan Injil? Kita lihat di ayat 46 ya. Wa qaffayna ala asarihim bi'isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa atainahul injila fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Kita lihat artinya. Dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel, dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi penekanan pada ayat 46 ini sebagaimana yang di-highlight dengan warna kuning dan tebal, serta digarisbawahi bahwa kitab Injil pun terdapat petunjuk dan cahaya yang menerangi. Itu sebagaimana disebutkan di ayat-ayat sebelumnya. Taurat juga demikian, Quran juga demikian, sebagai petunjuk dan cahaya yang menerangi. Dan di sini ada kata baru lagi, yaitu kata ya orang-orang yang bertakwa. Jadi pengikut Injil itu bisa dikatakan tergolong dalam orang-orang yang bertakwa. Selama ini kata takwa hanya terkesan monopoli umat kita yang mengaku beragama Islam, tapi di sini ditegaskan di ayat 46 Al-Maidah, itu orang-orang yang bertakwa tidak hanya bisa digelari kepada orang-orang yang mengaku beragama Islam, bahkan di sini juga bisa juga orang-orang yang mengikuti Injil. Oke, di ayat 47-nya dipertegas lagi. Wal yahkum ahlul injil bima anzalallahu fi wa man lam yahkum bima anzalallahu wa ulaika humul fasiqun. Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah adalah orang-orang yang fasik. Jadi sekali lagi ditegaskan di ayat 47, hendaknya orang-orang pengikut Injil itu memutuskan perkara yang Allah telah jelaskan di dalamnya, di dalam kitab tersebut. Dan sekali lagi ditegaskan, barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, dalam hal ini adalah Injil, maka mereka itulah adalah orang-orang yang fasik. Jadi kita semakin jelas bahwa fasik bukan hanya yang tidak mengikuti atau yang keluar dari agama Islam, tapi fasik merupakan orang-orang yang tidak mau mengikuti Injil, ya, seperti yang disebutkan di ayat 47 ini. Lalu ayat 48, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Dan kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, seperti Taurat dan Injil tadi yang telah disebutkan, dan merupakan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara menurut apa yang Allah turunkan, dalam hal ini Quran,
dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Di sini Allah tegaskan bahwa fungsinya Quran diturunkan dengan membawa kebenaran. Sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa Al-Quran adalah al-haq. Kebenaran sejati adalah Al-Quran. Sehingga dia wajar menjadi batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Batu ujian adalah untuk menguji kebenaran terhadap isi kitab-kitab yang lain tersebut. Maka putuskan perkara manusia menurut apa yang telah Allah turunkan, yaitu Quran. Kita lanjut, masih di ayat 48. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu semua dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Di sini jelas Allah menegaskan bahwa kita tidak mungkin dijadikannya satu umat. Kita tidak mungkin dijadikannya satu keyakinan. Karena itu karena Allah telah menurunkan berbagai kitab sebelumnya, Taurat, Injil, dan sekarang Al-Quran yang kita pegang masing-masing. Itu untuk menguji kita terhadap pemberiannya kepada kita. Pemberiannya ya Taurat, Injil, atau Quran. Yang jelas yang diminta oleh Allah, yang merupakan wewenang kita, hendaknya berlomba-lombalah dalam berbuat kebajikan. Jadilah yang terdepan dalam melakukan kebaikan. Jadilah perintis dalam berbuat kebajikan. Jadilah penemu kebajikan, dan sebagainya. Lalu kita serahkan kepada Allah yang merupakan wewenangnya untuk menilai kita masing-masing. Demikian. Kita lihat sebagai perbandingan di Al-Baqarah ayat 62 disebutkan, Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billah wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal soleh, maka mereka mendapatkan pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi bisa dikatakan, siapapun bisa dikatakan beriman. Baik itu orang Yahudi, orang Nasrani, orang Yahudi yang diyakini tadi mengikuti Taurat, orang Nasrani tadi yang diyakini mengikuti Injil, dan orang-orang Sabi'in. Sabi'in ini bisa diartikan yang tidak tahu apa-apa. Tapi mereka beriman kepada Allah, dalam hal ini Tuhan yang Maha Esa. Apapun penyebutannya kepada Tuhannya. Bisa Sang Hyang Widi, bisa Tuhan, bisa Allah, dan sebagainya. Tidak hanya beriman kepada Allah, tapi juga hari kemudian. Dan mereka melakukan perbuatan amal yang soleh, yang sesuai dengan masing-masing kitabnya. Yang tadi sudah dijelaskan, kitab Taurat, Injil, dan juga Quran. Maka mereka pasti akan mendapatkan pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi bisa kita simpulkan di antaranya, kata iman ternyata bisa Allah berikan kepada orang-orang yang tidak hanya mengaku beragama Islam saja,
tadi sudah kita sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 62. Tidak hanya itu, kata takwa tidak hanya monopoli kepunyaan orang-orang yang mengaku beragama Islam saja, yang tadi sudah disebutkan di surat Al-Maidah ayat 46. Takwa di ayat 46 itu justru bisa diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Injil dengan benar-benar. Jadi tidak ada perintah Allah sama sekali untuk masuk Islam. Ya, perlu ditegaskan. Dan gelar kafir, fasik, zalim dari Allah itu diberikan kepada orang-orang yang tidak mau mengikuti salah satu dari kitab-kitab Allah atau Tuhan yang Maha Esa yang telah Allah turunkan. Contohnya dalam hal ini Taurat, Injil, dan Al-Quran. Barangkali ada kitab-kitab Allah atau Tuhan yang Maha Esa yang pernah diturunkan yang diyakini oleh penganut masing-masing seperti umat Hindu, umat Buddha, dan sebagainya. Nah, gelar orang kafir, orang fasik, orang zalim bukan ditujukan kepada orang-orang yang non-Islam, tapi yang tidak mau mengikuti salah satu dari kitab-kitab Allah tersebut. Contohnya di Quran Al-Maidah ayat 44 dan 48, Taurat, Injil, dan Quran. Oke. Yang kedua, bagian yang kedua, tidak ada untuk menyatukan dalam satu keyakinan. Umatan wahidan itu nggak ada. Jadi percuma, akan sia-sia amal orang yang ingin menegakkan khilafah Islamiyah. Sudah kita bahas bahwa istilah khilafah Islamiyah saja atau khalifah Islam tidak ada di Quran. Itu menunjukkan itu bukan kehendaknya Allah. Di surat Al-Maidah 48 dijelaskan lagi bahwa Allah tidak mungkin menjadikan kita semua manusia menjadi yang satu umat. Lalu perintah Allah adalah, ayo ikuti masing-masing pemeluk agama, mentaati sesuai dengan kitabnya masing-masing. Yang penting bagi kalian, ayo berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan. Menjadi terdepan dalam berbuat kebajikan. Menjadi penemu untuk jalan kebaikan, dan seterusnya. Jadi ini berkaitan dengan walaupun kita beda-beda, beda keyakinan, beda suku, beda agama, yang penting kita tetap bersatu. Dan bersatunya adalah untuk berlomba-lomba dalam kebajikan. Kita jangan saling menuduh jika ada satu umat berbuat kebajikan lalu kita tuduh dengan melakukan kristenisasi atau islamisasi atau hinduisasi atau dan sebagainya. Tapi itu adalah bentuk takwa dari masing-masing penganut agama tersebut. Kita harus hormati, kita harus junjung tinggi, dan sebagainya. Sekian. Kalau ada yang ingin didiskusikan, silakan berkomentar di bawah ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Selebihnya adalah ini adalah merupakan penafsiran saya, bisa salah dan bisa juga benar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.